Halo teman-teman sekalian, lagi rame masalah komentar-komentar nakes yang cukup menyakiti perasaan kita semua ketika melihat itu, ya, berpendidikan yang cukup besar, ya, tapi ternyata tidak empati dengan seseorang dan kemudian jari-jarinya, ya, menyebutkan dan kalimat-kalimat yang tidak pantas menurut saya, dan ini masuk di ranah attitude juga teman-teman sekalian. Karena saya pernah bilang mungkin di beberapa waktu yang lalu, attitude adalah satu dari semua problemnya. Ketika teman-teman sekalian problemnya adalah attitude-nya berantakan, maka semuanya teman-teman sekalian akan kena. Ya, sebagaimana saya pernah membahas tentang masalah video Sarwenda, mungkin teman-teman pernah nonton videonya. Kenapa bisa seperti itu ya? Kenapa ujung-ujungnya nanti minta maaf dan ujung-ujungnya karir mereka akan bermasalah, ujung-ujungnya nanti ke depan juga mereka akan bermasalah, karena ujung tombak dari apapun itu teman-teman sekalian di dalam berbisnis, di dalam berkarir apapun itu, tetap nomor satu adalah attitude. Untuk teman-teman ya, penasaran, kita akan bedah coba ya sampai seperti apa ya pembahasan attitude ini terhadap bisnis ya. Tonton aja video ini sampai selesai. Ya, kita akan coba teman-teman sekalian membaca ada beberapa hal yang kalimatnya menurut saya, aduh, sakit sekali saya membacanya teman-teman sekalian ya. Jadi awal mulanya ini adalah dengan akun Yurijal Rich ya. Beliau mengatakan 8 jam belum dapat ruangan, nggak mau spill RS-nya. Ya, soalnya gue pakai BPJS. Nah, beliau ini menggunakan ya kalimat yang menurut saya nggak ada masalah. Ya, beliau menyampaikan emang keresahan beliau dan tidak menyebutkan RS-nya. Ya, dia cuma menyebutkan dia menggunakan BPJS. Apa kalimat-kalimat yang keluar dari teman-teman nakes kita, kan gitu ya. Dan ini kalimatnya aduh sakit sekali, saya bacanya juga aduh menurut saya sangat tidak pantas. Tapi saya berani menjamin teman-teman sekalian ya, ke depan orang-orang yang tidak ada attitude, tidak punya sopan santun, tidak mengerti namanya ya, apalagi dia tidak ada empati sama sekali, maka ke depan nih orang nggak jelas dah, yakin saya. Seandainya dia berbisnis nih, bisnisnya pasti nggak jelas, bisnisnya pasti berantakan. Seandainya dia berkarir, karirnya pasti hancur. Seandainya dia main media sosial pasti nggak jelas tuh. Orang-orang seperti ini tuh di dunia ini nggak diterima teman-teman sekalian. Makanya orang-orang yang bisa bertahan di dalam bisnis, orang-orang yang bisa bertahan di dalam karirnya, orang-orang yang bisa bertahan ketika dia bermain di wilayah apapun itu, baik itu online, offline, kenapa dia bisa laku dan lain sebagainya, tetap nomor satu menurut saya adalah attitude-nya bagus. Dulu Andre Taulany itu pernah ditanya, teman-teman sekalian, Andre Taulany ketika ditanya, kenapa dulu lo gitu kan, pas orang-orang sibuk nyanyi, lo sukses. Orang-orang sibuk jadi presenter, lo jadi presenter sukses. Orang-orang sibuk jadi ngelawak, lo sukses. Ya, kenapa masih dipakai sampai sekarang sementara orang-orang banyak berguguran nih? Beliau bilang tetap nomor satu apapun itu adalah attitude. Oke, ya kita bacakan teman-teman sekalian, ini kalimatnya dari Febri ya. Beliau mengatakan, lu tahu kamar full gak sih Bahlul? Gua dari jam 6 sore dapat kamar jam 2 malam, itu pun naik kelas dari BPJS kelas 2 ke kelas 1 karena penuh semua, tapi nggak sampai deh ngeluh gini. Nggak ada yang ngeluh. Beliau mengatakan cuma 8 jam belum dapat ruangan, begitu saja. Dia menyampaikan saja. Ya, PP-nya kayak orang have, tapi aslinya heaven kah? Heaven some brain cells. Aduh, kalau full mau dipindah kemana? Mau di lantai? Nggak ada hubungannya sama BPJS atau nggak BPJS yang make banyak, katanya begitu. Otomatis yang dirawat juga banyak, nggak cuma lu sendiri. Kalau mau cepat pindah, no, di ruang jenazah selalu kosong. Aduh, kadang tuh begini teman-teman. Kalau kita emang dalam keadaan emosi atau jengkel, ya ketika kita mengetikkan segala sesuatu di online gitu kan, maka teman-teman yang harus teman-teman lihat adalah, menurut saya, coba kalimat ini dibacakan dulu. Ya, dibacakan dulu, lihat apakah kalimat ini kalau diomongkan secara offline tuh enak nggak sih dibaca, enak nggak sih didengar orang, ada nggak sih empati kita, dan lain sebagainya. Ya, maka kalimat-kalimat ini secara offline itu layak enggak? Kita nih negara Indonesia, negara tutur kata, sopan santun itu tetap di atas segalanya. Bahkan di video-video sebelumnya saya bilang, ya, orang-orang attitude-nya bermasalah, maka bermasalahlah semua, baik itu dalam bisnis, dalam karir, dan apapun itu. Teman-teman percaya kalimat saya ini. Ya, percaya sama kalimat ini. Teman-teman berantakan attitude-nya. Ya, berantakan attitude-nya.
mau ngapain aja, pasti tidak akan pernah berhasil 100%. Pasti bermasalah. Energi kita tuh sama energi yang orang-orang yang tidak beretitude ini nih nggak akan dapat dukungan teman-teman sekalian. Baik dia orang kaya, orang miskin, apalagi orang miskin, udah miskin, attitude jelek, kerja nggak bisa. Aduh, udahlah teman-teman. Ya, oke, kita bacakan lagi ya. Tuh banyak sekali kalimat-kalimat yang menurut saya sayang nggak sampai hati saya membaca ya teman-teman. Saya nanti teman-teman bisa lihat ya. Dan ujungnya ya ini sampai meninggal ya teman-teman sekalian ya. Saya ramai sekali di tweet ya. Dan terus terang kita akan lihat ke depan seperti apa. Tapi saya selalu mengatakan baik itu dengan anak-anak saya ya. Tetap nomor satu adalah sopan santun, attitude. Kita harus ngerti bagaimana kita tuh punya ada rasa empati. Ya, ketika ada orang resah, ya kita siap mendengarkan, kita siap membaca dengan baik. Kenapa sih kita jawab dengan yang baik? Emang kenapa? Kita jawab misalnya, yang sabar ya kak ya, mudah-mudahan Allah menolongnya. Yang sabar ya kak ya, mudah-mudahan dapat rumah sakit yang lebih layak. Yang sabar ya kak, mudah-mudahan cepat dapat kamarnya, dan lain sebagainya. Gunakan kalimat-kalimat yang baik, emang kenapa? Dan ini adalah orang nakes teman-teman sekalian. Sampai hati mereka mengatakan seperti itu. Saya pun sebenarnya punya pengalaman sama nakes nih cukup menjengkelkan juga banyak. Waktu bapak saya masuk ruang ICU juga. Ya, sampai bapak saya bilang seperti ini sebelum meninggal gitu kan. Bapak saya bilang, dia bilang seperti itu. Tolong kasih tuh. Kasih tips. Kata bapak saya, ada uang nggak? Kasih tips itu para nakes itu. Ya, kenapa pak? Ya, emosi aja bawaannya. Ya. Nah, setiap kali dikasih tips mereka ini hilang emosinya. Ya, suka marah-marah, jengkel, ya. Kalau bersihin kasur bapak saya sambil marah, sambil ngomel, ya, sambil ekspresi yang nggak baik. Tapi sama bapak saya akhirnya saya panggilin para nakes ya, saya kasih tips baru mereka kerja dengan baik. Ini pengalaman pribadi saya teman-teman sekalian ya. Biar supaya teman-teman paham, ini tidak semua nakes ya, tapi ini terjadi pada saat bapak saya masuk ruang ICU di Medan. Ya. Tidak semua nakes, saya tidak menyatakan semua nakes, tapi waktu kejadian itu ya, itu cukup menjengkelkan bagi saya. Ya, bapak saya meninggal di tahun 2014 dan di dalam ruang ICU ya, kadang ya bapak saya keluar masuk di ruang kamar, nanti masuk ruang ICU lagi, masuk ruang kamar, masuk ruang ICU. Walaupun kita pada saat itu adalah ya asuransi juga teman-teman sekalian. Ya BPJS juga ya. Saya nggak tahu 2014 dulu namanya apa ya, tapi tetap kita asuransi dari perusahaan. Jadi, yang saya tekankan di sini adalah tetap masalah attitude teman-teman sekalian, masalah sopan santun kita. Ke depan, kalau teman-teman pengen menjadi orang yang sukses, jaga nih attitude-nya, jaga empati kita, jaga ketikan kita, jaga kalimat-kalimat kita, lisan kita nih jaga nih. Sekarang lisan ini bukan sekedar omongan, tapi lisan ini juga masalah sekedar tulisan. Itu juga termasuk dari lisan yang cukup bisa membahayakan kita semua. Makanya sebenarnya siapa sih yang menghancurkan karir kita? Ya diri kita sendiri. Ya. Oke. Aduh, mudah-mudahan teman-teman memahami apa yang saya sampaikan. Sakit sekali hati saya teman-teman. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.